ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ikhwatul iman, undangan Allah, alhamdulillah malam ini kita kembali dapat berkumpul untuk bersama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam. Pada kesempatan hari ini kita coba untuk sedikit mengupas tentang beberapa firman Allah dan juga sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Kita awali saja bahasan kita dengan ayat ke-35 surat Al-Anbiya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un." Yang artinya setiap yang berjiwa akan mengalami mati, dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada kamilah kalian dikembalikan. Kalau kita memperhatikan pernyataan Allah di awal, kullu nafsin dha'iqatul maut, sebagaimana yang kita maklumi bahwa yang mempunyai jiwa nafsun itu bukan hanya manusia, tapi juga termasuk di dalamnya binatang. Karena antara manusia dan binatang itu satu jenis, yaitu jenis hayawan, jenis hewan. Yang mana jenis hewan ini oleh Allah diciptakan dari dua unsur yang sama, unsur jasmani dan ruhani, atau seringkali disebut dengan badaniyah dan nafsiyah. Makanya ungkapan kullu nafsin dha'iqatul maut, jika sampai di sana, ini berlaku untuk manusia dan binatang, akan mengalami mati. Namun kalau kita melihat akhir ayat wa ilaina turja'un, ini baru menjadi pembatas, tidak termasuk di dalamnya binatang. Kenapa? Sebab kita tahu bahwa binatang diciptakan oleh Allah sekedar untuk hidup, tidak lebih tidak kurang. Makanya wajar kalau binatang dengan sekuat tenaga dan berbagai cara, apapun itu bentuknya, baik atau jelek, boleh atau tidak, secara aturan, secara alamiah, dia akan bertahan bagaimana hidupnya bisa berusia panjang. Karena itu namun berbeda nanti dengan manusia. Sehingga ketika binatang yang Allah ciptakan sekedar untuk hidup, maka pada saat mati, binatang itu kematian bagi dirinya akhir dari kehidupan, sudah tidak ada kelanjutan. Sedangkan bagi manusia yang kita maklumi bahwa Allah menciptakan bukan sekedar untuk hidup, tapi diciptakan oleh Allah untuk beramal. Makanya kan kita tahu dalam penjelasan lain diungkapkan, idza matabnu adama in qata'a amalu. Apabila anak Adam mengalami mati, maka putus amalnya, bukan hidupnya. Menunjukkan orang yang disebut dengan mati wajar. Kalau tadi diungkapkan dengan ungkapan dha'iqah, mengalami, artinya tidak lama. Nah, oleh karenanya ketika manusia mati, kematian akhir dari amalnya. Sehingga bagi dirinya, pada saat kematian teralami, dia akan berpindah tempat. Yang tadinya dari alam dunia
maka berpindah ke alam akhirat. Yang mana? Inilah yang dinyatakan Allah, wa ilaina turja'un. Makanya yang kembali kepada Allah itu yang mana? Jiwanya, nafsunya, bukan badannya, bukan badannya, karena badannya mati. Mengingat badannya mati, maka dikubur. Gitu. Sedangkan manusia itu sendiri tetap utuh, tetap hidup. Ilaina turja'un, akan dikembalikan kepada kami, kata Allah. Nah, menariknya dari ayat ini, antara ungkapan kullu nafsin dha'iqatul maut dan wa ilaina turja'un, Allah selipkan di tengah dengan ungkapan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Kami akan menguji kalian. Siapa yang nanti dha'iqatul maut, yang kemudian nanti akan ilaina turja'un, dengan perkara yang syarun dan khairun. Kenapa harus diuji dulu? Nah, jangankan antara jiwa nanti dengan Allah sang pemilik, antara manusia dengan manusia saja akan terjadi hal demikian. Kalau kita punya gelang beratnya 10 gram, itu akan tertera di surat itu gambar dan tulisan. Ini gambar gelangnya, beratnya sekian, presentasinya sekian, gitu. Itu tertera. Kemudian kita datang ke toko emas, akan menjual ini gelang 10 gram, ini suratnya, tertera jelas gambarnya. Langsung dibayar tidak? Tidak. Sekalipun dinyatakan itu 10 gram, barangnya ada, gambarnya jelas sama, beratnya disebutkan, tapi toko emas tidak begitu saja membayar. Dia terima, kemudian dia uji terlebih dahulu. Apa betul ini 10 gram? Sebab yang disebut dengan barang buatan manusia itu yang dipakai, sesedikit apapun gesekan yang dipakai di tangan, itu akan terjadi pengurangan. Emas kan dipakai nggak gesrek, pasti ada ausnya. Buatan manusia begitu, sehebat apapun. Silakan nanti pada orang yang bikin ini anti aus, akan ada pengurangan. Diuji dari sisi nilainya, karatnya berapa, pasti ada pengurangan persennya. Persen daripada emasnya sebagai penutup tembaga atau apapun itu akan berkurang. Setelah diketahui baru dibayar, karena telah teruji. Sama manusia juga. Kita tahu ketika manusia oleh Allah diciptakan, saat ditiupkan ruh, maka Allah bertanya kepada ruh itu, apa? Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Maka dijawab oleh ruh itu dengan ungkapan bala, ya memang engkau Tuhan kami. Berproses, kemudian saat lahir Nabi pun menyatakan, kullu mauludin yuladu ala fitratihi, setiap yang dilahirkan ada dalam keadaan fitrah bersih, terkait terutama dengan akidah, ibadah nantinya. Maka seiring berjalan waktu, kehidupan dirinya, bayi, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, tua, dan seterusnya, sampailah pada masa dha'iqatul maut, yang mana yang disebut kematian ini kan la yastaqdimuna sa'atan wa la yasta'khiruna, tidak bisa dipercepat sedetik pun dan tidak bisa diperlambat, sudah waktunya akan sampai. Siapa saja orangnya, bukan karena sakit, bukan karena sehat, bukan karena berpenyakit ataupun yang lainnya, kematian akan datang menjemputnya. Dha'iqatul maut. Nah, pada saat mengalami kematian inilah jiwa yang tadi akan kembali kepada Allah. Tapi dari sisi terkait dengan kebersihan jiwa inilah yang nanti tentu saja pada saat perjalanan
saat dilahirkan hingga kematian ini akan bergesekan. Dengan apa? Bisyarri wal khairi. Dengan keburukan, dengan kebaikan. Sehingga nanti mana yang lebih dominan? Kalau kebaikan yang lebih dominan, dia akan baik cenderungnya. Tapi kalau keburukan yang dominan, keburukan yang akan cenderung mempengaruhinya. Maka ketika ilaina turja'un inilah seperti tokoh mas tadi muali tarima langsung. Coba Allah kecewa. Kenapa? Sebab sekalipun ketika dilahirkan yuladu ala fitratihi, ketika ditiupkan ruh dia menjawab bala, tapi dengan sebab perjalanan kehidupannya ini akan besar pengikutnya. Yang semuanya itu baik syarun atau khairun itu adalah fitnatan, ujian bagi dia. Nah makanya terkait dengan hal ini jelas Al-Ankabut ayat yang kedua menyatakan, kata Allah, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja hanya dengan menyatakan amanah kami beriman, wa hum la yuftanun, padahal dia belum diuji oleh Allah. Apanya? Keimanannya. Sebab ungkapan, ucapan, lisan itu mudah diungkapkan. Antara manusia dengan manusia tentu saja ini akan menjadi pembuktian, apalagi di hadapan Allah. Sebab nanti ungkapan, ucapan yang dilontarkan belum menjamin hakikat yang sebenarnya. Makanya nanti dalam Islam itu, dalam bahasa Al-Quran terkait dengan al-imanu ini, Imam Al-Ghazali menyatakan iman yang sempurna itu manakala tasdikun bil qalbi, iqrarun bil lisan, amalun bil arkan. Ya. Membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota badan. Nah, ketika tiga ungkapan ini, tiga unsur ini berjalan lurus bersamaan, inilah yang disebut dengan iman yang sempurna. Geser saja satu, sebutannya sudah beda. Membenarkan, meyakini, mengikrarkan, tapi amalnya berbeda dengan yang dia yakini, dengan yang dia ungkapkan. Sholat yakin wajib, diobrolkan ka batur, diajarkan ka batur, pada kenyataannya dia meninggalkan salat. Orang yang seperti itu memang iman tapi tidak sempurna. Hanya dalam bahasa agama biasanya disebutnya berbeda. Orang yang demikian disebutnya orang yang fasikun, orang yang fasik. Nah, nanti itu akan ada orang beramal sesuai aturan, dia berbicara sesuai ketentuan, tapi hakikatnya hatinya mendustakan. Orang seperti ini kata Imam Al-Marabi, orang yang idharul khairi wa israrul syarri. Dua pertemuan yang lalu kita bahas. Menampakkan kebaikan, menyembunyikan kejelekan. Menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Sebutannya sudah bergeser. Apa? Secara dohir seperti orang yang mukmin, tapi hakikatnya dia kafir. Sebutannya munafik. Nah makanya tidak cukup lisan saja. Kata Allah, apakah ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun? Sejauh mana nih ungkapan dia menyatakan saya beriman, saya yakin, diuji oleh Allah. Urang bere ujian anu syarrun, saya uji dengan yang khairun. Kira-kira bagaimana sikapnya? Sesuai tidak? Sebagai seorang mukmin, layak tidak dia menyandang ungkapan mukmin antara hati, lisan dan anggota badannya sejalan? Itu diuji oleh Allah. Sebab kan ada orang-orang yang seperti ini. Di awal Al-Baqarah kan juga tahu kriteria orang yang ketiga, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Jelas. Di antara orang-orang akan ada orang yang berkata, amanah kami beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi wa ma hum bimu'minin.
dia itu hakikatnya tidak beriman, artinya orang yang kafir. Makanya ketika orang menyatakan amanah, tidak cukup. Kalau hanya cukup dengan ungkapan amanah kemudian masuk surga, terlalu murah. Dengan ungkapan pengakuan amanah untuk menempati tempat yang mulia, terlalu mudah. Makanya oleh Allah diberikan nablukum bisyarri wal khairi fitnatan. Makanya jelas ayat ketiganya menegaskan lagi kenapa ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanah wa hum la yuftanu. Kata Allah, walaqad fatannal ladina min qablihi. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian. Cekurang langsung ya artinya gitu. Cekurang. Tapi kenapa Allah mengawali dengan ungkapan ini dulu sebelum menjelaskan ayat sebelumnya? Sebab kan orang kadang GR gitu. Seolah-olah yang dipuji kata urang we gitu. Itu ujiannya menilai terinya panjang teri. Ujian yang kita alami itu sepertinya tidak berakhir. Nah oleh Allah diingatkan lagi, ada lain maneh wungkul, bukan kalian saja. Walaqad fatana alladziina min qablikum, orang sebelum kalian juga sama mengalami hal yang seperti ini. Jangan menganggap kalian saja yang lalu dan akan datang pun generasinya itu mengalami hal yang sama. Kenapa? Untuk nanti ketika ilaina turja'un jelas ditempatkannya. Ketika kembali kepada kami, pukul kudu di mana ya dicicingkeun. Jangankan orang yang seperti itu, orang yang menyatakan iman benar imannya, tapi kan tingkatannya sudah berbeda nanti. Ada yang masuk surga tanpa dihisab, ada yang masuk surga dihisab ringan, ada yang mau masuk surga ditanya geula Allah penjela ka neraka kakarang diangkat. Menunjukkan berbeda tingkatannya. Makanya dengan pernyataan Allah walaqad fatana alladziina min qablikum menunjukkan jangan kamu kemudian GR gitu. Sebab kan di urang mah kadang-kadang mun urang ngalaman siga urang we hukum batur mangteu. Mengalami hal yang seperti sekarang saja seperti sekarang. Kondisi yang kita alami sepertinya seolah-olah kita saja yang alami. Padahal yang dulu juga sama. Dan saya yakin yang akan datang pun kalau belum kiamat terjadi akan sama mengalami hal yang demikian. Untuk apa? Jelas kata Allah, "Fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin." Kata Allah, maka pasti Allah mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Untuk Allah tentu saja mudah, tidak disebutkan demikian pun. Ini untuk memberikan pengertian pada kita. Nah diuji. Kenapa oleh Allah diberikan ujian seperti ini? Nanti untuk mengetahui mana emas dan mana lain, mana yang berkualitas dan mana yang tidak, mana yang pernyataan amanahnya betul sesuai atau tidak. Sebab kadang-kadang kan dohirnya kita melihat baik, dohirnya kita sepintas melihat jelek, tapi ternyata kebalikan yang terjadi. Banyak itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Makanya bagi kita itu melihat orang itu bukan penampilan. Di mana dinyatakan dalam ungkapan yang lainnya bahwa Allah itu tidak akan melihat ila suwarikum wa ajsamikum, tidak melihat parasnya, jasadnya, tapi yang Allah lihat nanti itu siapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kemah dudungan bisa dianggap, bawahan bisa di atas. Orang yang dimuliakan di dunia dihinakan nanti pada saatnya ketika ilaina turja'un. Makanya bagi kita itu menghadapi orang mulai beda-beda gitu. Sama. Bukan berarti kita tidak menganggap keberadaannya. Yang wajar saja, jangan sampai berlebihan begitu. Ini harapan dia mah beda gitu. Segala ke diasokeun dia mah segala disebutkeun kan kadang-kadang. Kadang-kadang untuk yang ini kita berusaha sekuat tenaga untuk memenuhinya. Kadang untuk orang yang lainnya itu bisa ada. Biasa gitu. Kenapa? Sekalipun hal itu tentu saja merupakan bagaimana kita menjalaninya, karena latar belakang melakukan bukan manusia yang menilai tapi Allah. Jadi kadang-kadang kan di hari manusia ya,
Kita seringkali saya tamat tuh karena berbedanya perilaku, sama saja. Kenapa? Karena kemuliaan di hadapan Allah itu bukan karena harta, bukan karena ilmu, bukan kedudukan, tapi apapun. Nah, oleh karenanya tentu saja ini juga pelajaran bagi kita. Dalam arti bahwa belum menjadi jaminan orang yang dikatakan dengan sebutan dalam tanda kutip sebagai orang yang alim, orang yang bersih, itu pasti bersih, belum tentu. Sebab tidak sedikit orang yang menggunakan kesempatannya dianggap bersih orang, tapi dia berbuat kotor secara tersembunyi. Dapat gambil nah menggunakan agama ke hidup dunia maksudnya paling mudah gitu. Apalagi bisa mengemasnya gitu. Tapi bagi kita bukan gitu. Makanya ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, ada orang yang mengirim kue. Ngirim kue. Kayak istrinya terima. Kata Umar balikin. Nah, apakah kalau Umar tidak jadi khalifah dia akan mengirim? Sekalipun orang mengatakan untuk cenah imannya, tapi orang akan berbuat yang berbeda. Umar untuk menjaga fitnah tidak melakukan secara terbuka. Dia berhati-hati dalam mengerjakan. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya dengan demikian hakikatnya para ya'laman Allahul ladzina shadaqu wa la ya'laman al-kadzibin ini untuk kita. Jadi kita bakal kaciri jawaban kayak gitu. Aslinya seperti apa? Biasanya mungkin itu menjadi bila haji bah. Itu akan terbuka biasanya haji umrah. Mimi itu apa di asrama mimi tika ciri aslina. Jeddah kali itu kamu oh iya aslina kayak gitu. Makanya normatif saja kalau menghadapi orang yang itu biasa saja. Kenapa? Karena belum jaminan gitu kan. Jadi dia jadi itu sarua. Biasanya bukan jadi kepastian. Umumnya demikian. Nah, iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kenapa Allah tadi menyatakan wa nablukum bisyarri wal khairi fitnatan. Ini akan terjadi dalam kehidupan sebelum terjadi dha'iqatul maut dan sebelum ilaina turja'un. Artinya dalam masa hidup. Nablukum bisyarri wal khairi. Kenapa? Kita kembali kepada ungkapan dan istilahnya. Apa? Yaitu ungkapan nablukum, ujian itu sendiri. Yang nanti kan berubah-ubah. Ada nablukum, balaunakum, liyabluwakum, walanabluwannakum. Itu semua berasal dari kata al-ibtilau. Inti dari kata atau ungkapan itu al-ibtilau secara arti adalah al-ikhtibar. Ujian artinya. Maksudnya katanya ma'rifatu hal mukhtabari bita'ridihi li amrin yashukku alaih, yaitu untuk mengetahui sejauh mana kemampuan seseorang diuji oleh Allah dengan cara membebankan masalah yang berat kepadanya. Yang akhirnya nanti apa? Apakah fi'luhu atau tarkuhu, mau tidak mengerjakan perintah, mau tidak meninggalkan larangan. Hingga perintah sholat ditinggalkan ditinggalkan. Ya dicarang minum-minuman keras, berjudi ditinggalkan atau sebaliknya dikerjakan. Jadi dibebankan dengan beban yang berat. Pertanyaannya, yang berat itu bisa dikerjakan tidak? Berat bisa dikawetkan itu. Bisa dikerjakan tidak? Maka disebut berat ya bisa. Ya. Cuman berat dalam mengerjakannya, bukan berarti tidak bisa, bisa. Dibebankan dengan beban yang berat oleh Allah, itu sudah terukur beratnya itu. Di mana beban tugas dari Allah itu, semuanya sudah terukur antara yang satu dengan yang lainnya. Mustahil tidak bisa kita kerjakan. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, sesuai dengan wus'unnya. Nuberat bisa, tapi memang susah mengerjakan, bukan berarti tidak mampu. Dan mustahil Allah membebankan sesuatu yang kita tidak bisa, mustahil. Jauh dari hal itu, sifat Allah itu mustahil, dhalim. Makanya
sekalipun dianggap dan disebutkan li amrin yasyukku alaih, ini bisa kita kerjakan. Makanya nanti terkait dengan beban yang berat ini, pada saat pelaksanaannya, nanti ketika mencapai titik puncak yang disebut berat ini, ada yang kemudian menjadi berubah cara pelaksanaan karena memang keadaan orang yang terkena dengan beban tugas. Ada yang berubah akibat dari pekerjaan. Jika ketika Allah memerintahkan ibadah salat, dan ibadah salat itu wajib, maka untuk mengerjakannya melalui Rasulullah caranya, di mana kata Rasulullah, sholli qa'iman, sholatlah kalian sambil berdiri. Boleh duduk tidak? Tidak. Sholli qa'iman, sholatlah sambil berdiri. Boleh duduk? Tidak boleh. Ini perintah pokok, tidak boleh berubah. Dan itu berat bagi siapa? Bagi orang yang mempunyai sebab sehingga tidak mungkin berdiri, bukan tidak bisa. Tidak mungkin untuk saat itu berdiri karena ada penyebab. Seperti saya berdiri nih, lama gitu berdiri. Karena kecapean saya ngomong, aduh, lutut saya ngilu. Boleh saya duduk? Silakan duduk. Ini yang duduk bisa berdiri tidak? Bisa, karena ada sebab sehingga tidak mungkin. Hilang penyebabnya, tidak boleh sambil duduk, balik lagi sambil berdiri. Berat gantung untuk orang tertentu. Tapi kalau kemudian tidak menjadi penyebab penghalang berdiri, tidak boleh duduk. Kudu nantung. Siapa nanti yang mengukur temungkin nantungan? Bukan aturan, dirinya Pak. Urang tak mengukur temampu, ulah kabatu. Ayah abdi mampu tanya nantung, tak ulah kabatu. Eta cerman yang kumaha gitu. Ayah menarosnya, ayah abdi budut cina malah naonnya tiris dia, nanya ke kabatu aja. Itu akan ada akibat atau tidak? Nah makanya berat memang dikerjakan, tapi ketika ada penyebab sehingga tidak mungkin, jangan bertanya pada orang, duduk saja. Nah itu karena berdasarkan dengan yang disebut dalam kaidah usul itu yurja'u ilal urfi, kembali kepada kebiasaan. Balik kan kebiasaan diri. Nah nanti kedua, seperti yang saya sebutkan, ada orang pribadinya menyebut mampu, tapi menurut ilmu tidak mampu. Jika jangan menunggu setiap apa? Orang mancing Pak, dia lagi puasa, ngabuburit, ditarik pancingannya ayat tilu Pak, menghiji ngayut, ditarik bagian dalam, akhirnya diputuskan, ditarik susah, akhirnya ke puskesmas. Cek puskesmas, kenapa Pak? Ini saya tidak bisa mengeluarkan kayunya. Bapak saum tuh, saum, buka gelas. Oh, tak kuat dokter, cek Bapak kuat, cek ilmu abdi mohon. Nah iya mah, lain cek ukuran rasa, tapi cek ukuran ilmu. Seperti orang yang nanti harus mencuci kakinya pada saat duduk. Cek urang acara naon bajur, tapi cek ilmu mun di bajur eta gigna roba. Artinya menurut rasa kita kuat, tapi cek ilmu mah teu bisa ulah. Nah, menunjukkan ada penyebab, akan berubah cara pekerjaannya. Aya oge kete yang berubah akibatnya. Gitu. Akan berubah akibatnya, tapi statusnya sama tetap. Jika haji, bagi siapa wajibnya? Pak, wajibnya untuk siapa Pak? Semua orang. Atimul hajj wal umrata, sempurnakan haji dan umrah. Adapun terkait nanti ada penjelasan manis tato'a ilaihi sabila, maka dalam hal ini yang berubah itu bukan status perintahnya, yang berubah itu akibat dari perintahnya. Bagi orang yang terbebani dengan kewajiban haji, ada orang yang nanti berat. Berat apanya? Berat uangnya, berat fisiknya,
kemudian berat waktu dan lain sebagainya, dirinya nanti yang mengukurnya. Sehingga tidak terwujud ibadah tersebut, tidak berubah status tuntutannya, tetap wajib. Tapi ketika tidak terlaksana, maka ibadah itu akibatnya bukan menjadi sunat atau tidak wajib, tetap wajib. Jika tidak terlaksana tidak menjadi dosa. Jadi menurut duit geus aya tapi geus kolot di perjalanan tadi bukan batur. Ibadah haji tidak terwujud. Atau seperti sekarang. Kalau sekarang kita berangkat mampu, tapi 2, 3, 4 tahun ke depan dengan antrian yang begitu panjang sudah tidak mampu, maka bagi orang itu tetap wajib hajinya, tapi ketika tidak terlaksana tidak menjadi dosa, tidak berubah status hukumnya. Nu tadi mah berubah tata caranya, nu ieu mah berubah akibat status perintah. Makanya kalau demikian wajar kalau Allah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semuanya sudah sesuai dengan kadar kemampuan. Makanya berat itu bagi siapa nanti agama? Kernu teu ngarti. Dan kernu ngarti mah jadi enteng. Malah aya nu kaleuwih yang berlebihan, orang yang mengerti jadi mengentengkan agama. Nu tadina enteng aya nama dianggap enteng. Dienteng-enteng ku sorangan gitu. Dipermudah. Yang tadinya adinu itu justru mudah, sekarang menjadi dipermudah. Akhirnya mah orang Sunda mah lalawara gitu jadi mah. Karena menganggap demikian, akhirnya lalai. Nah oleh karenanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hanya pertanyaannya Pak, kaitan dengan ujian yang tadi disebut fitnatan oleh Allah. Dalam kehidupan itu kita akan senantiasa diuji. Hari ujian teh amis pahit. Amis pahit. Ujian pahit amis Pak. Buanana eta jelas di luhur. Dari orang masalah itu. Salah dalam mempersepsikan yang disebut ujian. Disebut ujian teh lamun teu kena. Disebut ujian teh lamun ngarugikeun. Hari untukkan tidak disebut ujiannya. Padahal tegas di atas. Wa nablukum bisyarri wal khairi. 168 surat Al-A'raf mah jelas. Wa ballawnahu bil hasanat was sayyi'at. Kami akan menguji kalian dengan perkara-perkara yang baik dan jelek. Jadi kalau ada orang yang sakit kemudian sembuh, lepas dari ujian, tidak berpindah bentuk ujian. Yang tadinya ujian tidak menyenangkan, sekarang menyenangkan. Yang tadinya ujian sesuai keinginan, sekarang tidak sesuai keinginan. Nu tadina maju usaha gampang, ayeuna nambruk. Eta teh ujian. Tapi anu nambruk tuluy maju, lain berpindah menjadi baik tidak. Tapi ujiannya berubah bentuk. Makanya yang disebut ujian itu bisa menyenangkan atau tidak. Bisa berkaitan dengan sesuatu yang cocok atau tidak dengan keinginan. Dua-duanya ujian. Makanya heran namun ada orang yang mengadakan yang disebut upacara tolak bala. Ari bala dari bahasa apa Pak? Tuhnya bahasa Arab. Eta tadi disebutkeun nabluwakum balaunahu. Dina Al-A'raf ayat 38 di 68 jelas wa balaunakum satu. Kami akan membalak mereka, menguji mereka. Ayakeun we karena banyak yang sakit, usaha mundur, panena rusak gitunya. Gitu. Ayakeun we tolak bala. Ditakdirkeun nu geuing calageun usaha maraju panen muncak kieu. Ketika mengalami itu bukan hilang dari bala, berubah bentuk bala. Jadi tidak perlu ditolak, bala itu dihadapi. Jangan dihindari, tapi disikapi. Karena hidup ini tidak akan pernah lepas. Justru hidup ini ujian. Puncak ujian itu apa? Kematian. Karena engke dirinya kan bakal nantukeun nasib urang kesananya. Ketika ilaina turja'un, nah pada saat kita mendapati yang syarrun dan khairun seperti apa? Karena ujian yang dari Allah itu tidak seberapa. Apalagi Allah menyatakan tadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Memang hese itu menerimanya.
Karena salah persepsinya Pak, akhirnya salah persepsi juga. Lamun beres pengajian, aya jelema anu geuring, tuluy ngabring ka imahna, katingali tina jandela da atoh. Nu ngalolomok. Minimal mendoakan pas dibuka ge Pak. Cek nu ngalomok, cek nu dilomok. Cek nu dilomokna, duh abdi teh cenah geus saminggu diuji ku Allah. Nya sing sabar we cenah Pak ku ujian ieu gitu. Atau karena ada dorongan semangat untuk sehat. Karena dia berpikir orang ternyata memperhatikan kita. Satu saat usaha maju, awak tersehat, barudak balageun. Ngabring di pengajian, datang ke imah, katingan dina jandela, da geus goreng. Makanya jangan tak sumbangan di luar. Mana kenanya hawa kan keur maju gitu. Barang sukses barang ditanyakan, ketika ditanya oleh orang apa? Ini kenapa? Tara-tara yang naon mendingan itu. Hari kamari mah geuring teu nyebut gitu. Jadi ketika mengalami seperti ini, pertanyaannya sudah seperti itu. Yang urang sunana menisinan teu aya naon rembes. Kumaha? Kata orang yang datang dia mengatakan gini, ya mah kenapa ngalayan we, mudah-mudahan Bapak yang sabar sedang diuji oleh Allah. Tak untung dari uji ya. Ngeunah cenah itu ke rumah usaha awak sehat. Karena dia berpikir yang disebut ujian jelek. Padahal kalau kita mengacu pada ayat yang tadi, satu diantaranya ayat 35 Al-Anbiya, 168 Al-A'raf, jelas bahwa yang disebut ujian itu syarrun dan khair. Justru kita harus merasa senang ketika ada orang yang mengingatkan pada saat kita maju. Nanti urang nabi sok salah kadang jelema tanya, mun keur maju datang, mun keur mundur mah mundur. Mun keur maju, wah aya alaluna datang, mau apa gitu. Mundur ya usahana, dareuh. Justru pada saat seperti itulah kita harus saling dekat kepada mereka. Kenapa? Perlu dorongan support. Gitu. Jadi datang ke ulah teh aya teu gitu. Minang nama. Tapi kalau kita melihat ungkapan Umar bin Khattab kan terbalik. Kata Umar, dulu ketika kami di Mekah dalam berdakwah sulit melangkah. Ketika kami berdakwah dihalangi, susah untuk bergerak. Ketika kami di Madinah, peluang terbuka, kesempatan begitu lebar, tapi banyak di antara kami yang tidak tahan dengan ujian ini. Tuh. Jadi nu sok poho karena ujian mah mun tergenah. Dan tergenah mata sok tersehat, ingat jangan gering. Irahannya gering gitu. Ikan gering mah gitu. Iraha sehatna gitu. Keur maju mah tara mikir kumaha meruginya. Keur rugi mah mun maju jika bageula gitu. Nah, makanya disinilah agar dua keadaan ini bermakna kita harus betul-betul menghadapinya. Nanti bagaimana bagi kita? Sebelum seberapa Pak yang kita hadapi sekarang? Seterpuruk apapun. Makanya wajar kalau Allah menggambarkan dalam 155 Al-Baqarah di sini. Kata Allah, walanabluwannakum bisyai'in. Dan kami akan menguji kalian bisyai'in minal khawf wal ju' dan seterusnya. Dua saja. Kalimatnya spesifik, bisyai'in. Saya pernah sampaikan syai'un itu adalah satu ungkapan untuk menggambarkan jika berkaitan dengan jumlah paling sedikit, jika berkaitan dengan berat paling ringan, itu syai'un. Makanya enteng apapun, gitu kan? Sesedikit apapun, setersembunyi seperti apapun, bagi Allah itu syai'un qadir. Ala kulli syai'in qadir ke Allah. Makanya para ulama menerjemahkannya walanabluwannakum bisyai'in, kami akan menguji kalian dengan sesuatu yang sedikit. Minal khawf, rasa takut, wal ju', rasa lapar. Seperti sekarang ketakutan tidak seberapa. Disebut pandemi gitu kan. Masih ada jalan keluar. Rasa takut kita terjadi penyakit itu. Sebut immunity, disebutlah social distancing. Ada acara. Tidak efektif, kemudian cicing di imah, gitu kan? Terus gitu ayeuna mulai bergerak, aya PPKM level 1, level 2, level 3 tidak sebelah gitu. Level 1 2 kilo udah sebelah begitu Bapak. Berita terjelas gitu kan.
Nah makanya kenapa dalam kondisi seperti ini orang hilang kepercayaan, tidak ada perbandingan. Sok yang meninggal dengan sebab COVID berapa? Hampir 10 juta ya, se-Indonesia. Penduduk Indonesia 100 juta. 1% tidak? Tidak apa-apa, kan mau tidak gitu Pak. Yang tadi beritakan wajar gitu kan. Eta mau lahir dalam bila baru lahir kemarin matu ku PPKM. Aradian atuh badakna. Covid negatif, pun bojol ya positif. Covid negatif, bisa saja positif. Karena expo, stay at home gitu. Nah makanya karena tidak ada perbandingan, akhirnya orang kan ragu. Kalau diberitakan yang meninggal 10 juta, yang sehat 50 juta, kan jelas perbandingannya. Makanya kita pandemi COVID atau nanti pandemi isu COVID, saya lebih cenderung besar. Sebab banyak yang sehat daripada yang meninggal, gitu kan? Banyak orang yang kemudian tetap hidup ketimbang orang yang menjadi korban. Bukan menganggap enteng, bukan. Gitu kan? Kita tetap harus waspada dengan hal ini. Nah, kenapa Allah menyatakan bisyai di sini? Ada bandingan. Apa? Bandingannya ayat ke-1 dan ke-2 surat Al-Hajj. Ayat ini menyatakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un 'azimun yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadau kullu zatin hamlin hamlah. Digambarkan di sini ketakutan yang akan terjadi dan dialami oleh orang itu ketika terjadi kiamat. Kalau sekarang ini kaum ibu punya anak, bapak juga biasa begitu barangkali. Ketika sedang di luar kamar terdengar anaknya menangis kan loncat, cepat lihat. Kayak orang budak. Teraku-kuku jerit gitu kan. Gak lupa. Ketakutan seperti itu, kekhawatiran. Nah, perbandingannya ternyata nanti pada saat terjadi gitu, ketakutan yang hebat, jangankan anak menangis, yang sedang di pangkuannya, yang sedang dia susui, dia lempar. Jadi jelas perbandingan, maka disebut bisyai dia wajar. Belum seberapa kalau itu. Coba nanti orang yang sedang disusui dilempar. Bahkan ketakutan ini sampai-sampai orang yang sedang hamil keguguran. Seperti apa ketakutannya? Tentu tidak akan tergambarkan. Belum pernah, bukan tidak ada ya. Saya mendengar ada orang yang sedang hamil melihat dan ketakutan keguguran. Mungkin ada, tapi perbandingannya tidak seberapa. Tangke marata, nu hamil keguguran, yang sedang menyusui dilemparkan. Berarti ketakutannya kalau dinyatakan oleh Allah syai'un 'azim, sesuatu yang dahsyat. Jadi kalau Allah menyatakan wala nu'annakum bi syai'in minal qaul, diuji dengan sedikit ketakutan, itu hanya tidak seberapa karena memang demikian adanya perbandingan. Nah oleh karenanya terbuka saja pikiran kita, oh memang kalau Allah menyatakan tidak seberapa sedikit karena ada sesuatu yang lebih hebat. Jadi karena adanya perbedaan, perbandingan akhirnya muncul penilaian dari orang. Maka lamun kanu panaik teh pabelah ayeuna. Panaik ya, kenu panaik aya aing mana jago. Tuh gitu kan. Karena ada bandingannya. Mau disebut panaik kamu lawan jago, mau disebut jago, mau panaik. Rata kabeh aya disebut jago, moal gitu. Oh, yang tes deh, tuh gitu. Teman saya cek abdi. Nah, iman-iman yang dimuliakan Allah, makanya terkait dengan nablukum bisyari wal khairi fitnatan ini, agar ketika ilaina turja'un saat za'iqatul maut teralami, maka agar ujian syarun dan khairun ini bermakna harus seperti apa. Nah ini dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim, sahabat Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasul bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh mentakjubkan urusan orang-orang mukmin itu.
Ini dari pernyataan yang tadi, amanahnya itu teruji di sini nanti. Apa? Inna amrahu kullahu syarrun. Sesungguhnya seluruh urusan bagi dirinya itu adalah khairun. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'minin. Dan tidak ada satu hal yang seperti ini kecuali pada orang mukmin. Apa? In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Jika menimpa kepadanya kebaikan, maka dia itu bersyukur dan itu keadaannya baik bagi dirinya. Dan jika terjadi sesuatu yang buruk, maka dia bersabar dan itu bagus bagi dirinya. Jelas di sini Rasulullah. Kalimatnya juga spesifik, khusus. Kenapa begini? Inna amrohu kullahu hasan. Atau kesananya pakana hasanan lahu, tapi khairan lahu. Inna amrohu kullahu lahu khair. Kita tahu kan, kalimat khairun itu gambaran untuk satu kebenaran, kebaikan yang sesuai dengan norma, sesuai dengan aturan, itu khairun. Artinya sesungguhnya seluruh urusan bagi dirinya siapa orang mukmin itu baik secara aturan, benar mensikapinya. Dalam hal ini norma yang mana? Tentu saja norma yang dibenarkan Allah, Al-Quran dan Sunnah. Sehingga ketika tertimpa yang kaitannya menyenangkan, syukur. Yang tidak menyenangkan, sabar. Makanya tidak akan pernah terjadi mukmin sejati itu ketika dia mengalami sesuatu yang menyenangkan, dia menepuk dada. Aing teh mau gitu. Dia menyadari itu tetap dari Allah, ujian bagi dirinya. Cing mana menghadapinya. Mengelola yang dia dapatkan lebih dari orang lain itu baik atau tidak? Mewujudkan kebaikan atau tidak? Atau sebaliknya ketika terjadi yang disebut ad-dharra'u, maka dia tidak akan pernah berputus asa. Cekurang sunah mual ngarasula. Ulah mau nyalakan gara-gara mane, gara-gara moal. Tapi itulah yang disebut takdir dari Allah. Dia tetap bersabar. Makanya dalam dua keadaan yang tadi, bukan hanya ketika menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan, dituntut kesabaran. Sabar ke senang, sabar ke ribu, gitu. Dua-duanya harus sabar. Makanya inilah yang digambarkan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkan sabar kamu. Dan bersiap-siagalah di perbatasan ini, nanti berkaitan dengan perang. Ya, yang rawi itu di situ. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. La'allakum tuflihun. Nah, ini intinya. Ketika kita khairun dalam menanginya, maka akan menjadi orang yang muflihun, bukan manusia, tapi menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang disebut manusia, sekalipun dia berusaha tetap untuk bersabar dalam syarah dan doroh, dalam senang ataupun susah, maka tidak terlepas dari gangguan di luar kemampuannya. Makanya kenapa dianjurkan dan dibarengi dengan berdoa. Jangan sampai dalam kondisi dipuji oleh Allah, kita bergeser tanpa terasa akidah, bergeser tanpa terasa ibadah, bergeser tanpa terasa muamalah, sekalipun bukan yang direncanakan. Mun aya naon ya? Mun bu corona teu karasa geus ngese. Mau main bu corona apa? Lain karena penyakit jantung. Mau itu sudah waktunya. Gitu kan? Kalau dia penyakit jantung menyebabkan kematian, corona menyebabkan kematian, setiap yang mengalami kudu maut. Nah, pakai menjaga. Nah, di sini barangkali. Yang kedua, dina ibadah sama yang pernah saya sampaikan. Tanpa terasa bergeser, gitu kan. Sekalipun memang jelas alasannya, tapi sikapnya yang salah. Bisa waktu ngumpul di masjid, akhirnya seolah-olah yang terjadi tidak boleh jumaan di masjid. Dalam apa lamun ada wali bukan? Jumaan berada di masjid tuh. Jumaan mau geus waktuna di mana? Di mana? Kan sholat itu tidak ada kaitan dengan tempat. Sholat itu kaitan
kaitannya dengan zamani atau zamaniyah, kaitan dengan waktu. Di mana kita berjumpa dengan waktunya terjaga. Tidak ada kaitan dengan tempat. Yang penting rukun dan syarat Jumat terpenuhi. Gitu. Malahan kan anu aneh, ada orang karena dalam kondisi demikian, jangan sampai tinggalkan masjid. Akhirnya sholat Idul Fitri ngajajar tapi dijarakkan. Kenapa? Covid. Beres sholat Idul Fitri, selfie gitu kan. Tengah-tengah dari sholat dijarakkan, dari selfie nggak gunung, karena bawa KB. Gitu. Nah itu kan sudah bergeser. Gitu ya. Nah kemudian muamalah juga sama. Coba kita lihat, seolah-olah ada pembatas dalam bergaul antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Bukan ngobrol apa jauh-jauh, gitu kan? Baik ngirim wae kaitkeun apa gitu kan? Apa harus seperti itu, gitu. Nah tentu saja hal ini perlu perlu pemikiran kita masing-masing. Tapi kalau kita memahami maknanya, memahami aturannya, insya Allah hal yang demikian tidak akan terjadi. Makanya di luar kemampuan yang kita upayakan, kenapa kita diantaranya dianjurkan berdoa? Jangan sampai berdoa apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, sebab terus doa atas berang. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan bagi kita semuanya. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum.